Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Fadila. Saya dari kelas UJKR 2024A, NIM 2407011029. Di sini saya akan menjawab beberapa soal di buku Aswaja ini. Dan materinya adalah definisi, sejarah, dan pokok pembahasan tasawuf Aswaja. Dan saya akan menjawab soal nomor halaman 146. Nomor 1. Jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam, di samping ilmu akidah dan ilmu fikih. Adapun arti dari tasawuf, para pengkaji ilmu tasawuf berbeda pendapat terkait asal-usul kata tersebut. Di antaranya adalah kata tersebut berasal dari safa, bersih, sufa, teras, sabia, bahasa Yunani yang berarti hikmah, sufain wal. Secara istilah, tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui sifat-sifat hati, baik sifat yang terpuji maupun yang tercela. Cara membersihkannya dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, dan cara untuk suluk atau perjalanan spiritual kepada Allah Ta'ala. Pokok pembahasannya adalah perbuatan hati dan indera dari segi cara mencucikannya dan menjernihkannya. Manfaat mempelajari adalah dapat membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan dapat bermakrifat kepada Allah dengan jauh dan selamat di akhirat dengan keberuntungan dan keridhaan Allah Ta'ala. Dan selanjutnya ada sejarah, perkembangan, dan macam-macam tasawuf. Esensi tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Jibril yang menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang makna iman, Islam, dan ihsan. Terkait ihsan, Nabi menjawab, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau menyaksikannya. Jika tidak dapat seperti itu, maka engkau harus merasakan bahwa Dia selalu mengawasimu. Pada era Nabi dan sahabat, tasawuf belum menjadi sebuah istilah. Sebelum ditemukan istilah ahwal, maqam, fana, baqo, dan istilah-istilah tasawuf lainnya, mesti demikian substansi dari istilah-istilah tersebut sudah ada di era Nabi dan sahabat. Adapun dalam perkembangannya, tasawuf dapat diklarifikasikan menjadi 3 macam, yaitu tasawuf amali, tasawuf akhlaki, dan tasawuf falsafi. Yang pertama, tasawuf amali. Pada abad pertama ada kedua Hijriyah, tasawuf merupakan amaliyah, ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Pada periode ini para sufi belum memberi perhatian tentang pendalam tentang keadaan hati dan tahapan-tahapan suluk. Menurut Al-Taftazani, pada abad ini tasawuf diidentikan dengan laku zuhud oleh para sufi. Di antara tokohnya adalah Al-Hasan Al-Basri, wafat 1110 Hijriah, dan Rabi'ah Al-Adawiyah, wafat 180 Hijriah. Dalam periode ini tasawuf belum secara spesifik. Dan selanjutnya tasawuf akhlaki, yang artinya sunni. Tasawuf akhlaki mulai muncul pada abad ketiga Hijriah. Pada periode ini para sufi mulai memberi perhatian mendalam tentang keadaan hati dan proses suluk.
perhatian mereka dalam sisi akhlak sangat mendalam, hingga mereka membuat metode untuk bermakrifat dengan jiaut intuisi. Mereka beranggapan untuk dapat bermakrifat kepada Allah, setidaknya seorang sufi harus bertakhali, membersihkan hati dari sifat tercela seperti dendam, hasud, sombong, riya, cinta dunia, dan lain-lain. Lalu bertahlil menghiasi hati dengan sifat baik seperti sabar, syukur, zuhud, tawakal, mahabbah, syauq, ridho, dan lain-lain, sehingga tatkala hati mereka telah jernih, mereka dapat merasakan tajalli, ketersingkapan hati, sehingga dapat bermakrifat secara dengan jauh atas wujud Allah Ta'ala. Dalam periode ini mereka juga mulai membahas tentang hubungan antara Allah dan manusia. Tentang hubungan antara Allah dan manusia dengan Allah. Dari tasawuf ini melahirkan tasawuf sunni, yaitu tasawuf yang setiap pandangannya mempunyai landasan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan jelas. Dengan kata lain, tasawuf ini selaras dengan syariat. Di antaranya tokoh yang menjadi representasi tasawuf ini adalah Al-Junudi Al-Baghdadi wafat 2908 Hijriah dan Abu Hamid Al-Ghazali wafat 505 Hijriah. Istilah tasawuf sunni ini juga sekaligus menjadi pembeda dengan tasawuf falsafi. Dan selanjutnya adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang mencampur adukan jauh dengan pandangan-pandangan akal dan mengistilahkannya dengan istilah-istilah filsafat. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya penulis bahwa tasawuf ini mempunyai 4 hal pokok yang diperhatikan oleh pengikutnya, yaitu mujahadah, dan perkara yang dihasilkan darinya yaitu jauh, intuisi, perasaan, dan introspeksi diri. Yang kedua, ketersingkapan dan hakikat perkara-perkara gaib seperti sifat-sifat ketuhanan arhi, kursi, malaikat, wahyu, nubuwah, ruh, dan asal-usul alam raya. Yang ketiga, ketindak di alam raya dengan berbagai macam-macam karamah, syatah, dan yang terakhir adalah syatah atau lafal-lafal yang menjanggalkan yang secara lahiriah adalah wahm atau sangkaan yang salah. Tasawuf ini sering bertentangan dengan fikih sebab pandangan-pandangan tasawuf ini secara zahir sering bertentangan dengan akidah dan syariat seperti pandangan tentang wahdah al-wujud, qutbiyah, wahdah al-atiyah, dan lain-lain. Di antara tokoh-tokoh tasawuf ini adalah Suhrawardi Al-Maktul wafat 597, Ibnu Arabi wafat 638, Ibnu Sab'in wafat 669 Hijriah, dan Ibnu Farid wafat 632 Hijriah. Di antara pemikiran dan tasawuf falsafi. Dan lanjutannya adalah tasawuf adalah ilmu yang mengetahui sifat-sifat hati, baik sifat yang terpuji ataupun yang tercela, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang tercela, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang tercela, menghiasannya dengan sifat-sifat yang terpuji, dan cara untuk suluk atau perjalanan spiritual kepada Allah Ta'ala. Esensi
Esensi tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Jibril yang menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna iman, Islam, dan ihsan. Dalam perkembangan tasawuf dapat diklarifikasikan menjadi 3 macam, yaitu amali, akhlaki, dan falsafi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.